Selamat sore kepada Bu Dewi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok A5 yang beranggotakan saya, Ayu Lestari dengan NRP 205149 dan Ria Tiara dengan NRP 205153. Kami akan mempresentasikan laporan akhir teori portofolio dan analisis investasi. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan, dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental terdiri atas beberapa analisa yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu analisa ekonomi, analisa industri, dan analisa rasio keuangan perusahaan. Rasio yang digunakan dalam analisis fundamental perusahaan, yang pertama ada EPS atau earning per share, kedua PBV yaitu price to book value. Berikutnya ROA atau imbal hasil aset, ROE imbal hasil ekuitas, dan DER rasio utang terhadap modal. Berikutnya analisis fundamental BOS. Pada perusahaan BOS, saham IPS dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan penurunan yang drastis, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis dibanding tahun 2017, yaitu sebesar minus 118. Berdasarkan tabel di atas juga nilai PB perusahaan BOS pada tahun 2018 hingga 2021 berada di atas 1, yang artinya nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. BOS ini memiliki ROA di tahun 2021 sebesar negatif 31,59%, maka nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik, dan BOS ini memiliki ROE di tahun 2021 sebesar min 122%, maka angka tersebut dapat dikategorikan tidak baik karena ROE tidak dapat dikategorikan baik jika berada di atas 8,32%. BOS ini memiliki nilai DER di tahun 2021 sebesar min 7,71, di mana angka tersebut negatif, yang artinya perusahaan tidak sehat. Yang kedua, perusahaan Bumi. Pada saham Bumi, IPS dari tahun 2017 sampai 2018 menunjukkan kenaikan yang drastis, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis dan naik kembali pada tahun 2021, yaitu sebesar 23,33. Pada tahun 2017 sampai 2021, perusahaan Bumi memperoleh nilai PBV di bawah 1, yang artinya antara harga pasar dan nilai bukunya lebih besar dari nilai bukunya daripada harga sah pasar. Bumi ini memiliki ROA di tahun 2021 sebesar 3,98%, maka nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan Bumi ini memiliki ROI di tahun 2021 sebesar min 34,96%, maka angka tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan Bumi memiliki nilai DER di tahun 2021 sebesar min 7,44, di mana angka tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan Bumi tidak sehat. Kemudian CBMF EPS dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan kenaikan yang cukup baik. Di tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan angka, dan PBV perusahaan CBMF pada tahun 2018 dan 2018 dan tahun 2020 berada di atas 1, kecuali pada tahun 2019 dan 2021 memperoleh nilai PBV di bawah 1. CBMF ini memiliki ROA di tahun 2021 sebesar 0,41%, maka nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan CBMF ini memiliki ROE di tahun 2021 sebesar 0,59%, maka tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan memiliki nilai DER di tahun 2021 sebesar 0,41, di mana rendahnya rasio ini menunjukkan besarnya hutang perusahaannya lebih kecil dibandingkan besaran aset yang dimiliki. Kemudian DKFT EPS dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan penurunan yang drastis. Pada tahun 2019 sampai 2021 angka EPS semakin menurun. Berdasarkan tabel, nilai PBV perusahaan DKFT pada tahun 2017 sampai 2021 berada di angka 1, yang artinya nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. DKFT ini memiliki ROA di tahun 2021 sebesar min 8,29%, maka nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik, dan memiliki ROE di tahun 2021 sebesar min 38,9%, maka angka tersebut dapat dikategorikan tidak baik.
Dan nilai DER DKFT ini sendiri meningkat dilihat dari 2019 sampai 2021. Hal ini disebabkan bahwa perusahaan ini memiliki utang yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada perusahaan ikan. Pada saham ikan, EPS dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan. Dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Lalu untuk PBV, perusahaan ikan memperoleh nilai di bawah 1 pada tahun 2017 hingga 2018. Lalu pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan di atas 1, yang artinya perusahaan ikan dijual dengan harga mahal di Bursa Efek. Untuk ROA tahun 2021 sebesar 1,24%, yang artinya dapat dikategorikan tidak baik. Lalu nilai ROE tahun 2021 sebesar 2,26%, maka dapat dikategorikan tidak baik. Dan DER perusahaan ikan sebesar 82,51%, di mana angka tersebut di bawah 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa saham ikan baik untuk dibeli. Lalu selanjutnya ada saham LAN. EPS yang didapat dari 2017 hingga 2021 mengalami penurunan. Lalu PBV dari tahun 2017 hingga 2020 berada di bawah angka 1, dan pada tahun 2021 memperoleh angka di atas 1, yaitu 1,31. Lalu nilai ROA perusahaan ikan didapatkan pada tahun 2021 sebesar minus 1,52%, maka nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Nilai ROE tahun 2021 sebesar minus 2,44%, maka tidak dapat dikategorikan baik. Dan DER tahun 2021 sebesar 0,60, di mana dapat disimpulkan bahwa saham LAN ini cocok untuk dibeli. Lalu selanjutnya ada saham MLPL. EPS tahun 2017 hingga 2021 mengalami penurunan yang drastis. PBV mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021. Lalu nilai ROA didapatkan sebesar minus 1,84% pada tahun 2021, maka dapat dikategorikan tidak baik. ROE tahun 2021 mendapatkan minus 6,68%, yang artinya tidak dapat dikategorikan baik. Dan DER didapatkan sebesar 2,49 pada tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai DER di atas angka 1, dan saham MLPL ini tidak cocok untuk dibeli pada saat sekarang. Lalu selanjutnya ada saham Nanowe. EPS dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan, lalu tahun 2020 mengalami kenaikan kembali, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali. Lalu PBV pada tahun 2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan kembali. Nilai ROA pada tahun 2021 sebesar 6,22%, maka dapat dikategorikan baik. Lalu nilai ROE 8,31% pada tahun 2021 dapat dikategorikan cukup baik. Dan DER tahun 2021 sebesar 0,09, di mana saham Nanowe ini cocok untuk dibeli. Lalu selanjutnya ada saham True. Saham True EPS dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan keadaan naik turunnya angka atau tidak teraturnya pergerakan. PBV tahun 2017 hingga 2021 berada di atas angka 1. Artinya nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. ROA tahun 2021 sebesar 3,57% dapat dikategorikan tidak baik. ROE tahun 2021 sebesar 9,2% dapat dikategorikan baik. Lalu ada nilai DER sebesar 1,57 pada tahun 2021, maka saham True tidak cocok untuk dibeli. Berikutnya ada WiFi. Pada saham WiFi, IPS dari tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan kenaikan yang drastis. Di tahun 2017 sebesar IPS yaitu 0,18. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding tahun 2017, yaitu sebesar 13. Berdasarkan tabel, nilai PBV perusahaan WiFi pada tahun 2018 hingga 2021 berada di atas angka 1. Namun pada tahun 2021 memperoleh nilai PBV yaitu 1,33 yang mengalami penurunan nilai dari tahun sebelumnya. WiFi ini memiliki ROA di tahun 2021 sebesar 22,88%, maka nilai tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Dan WiFi ini memiliki ROI di tahun 2021 sebesar 5,3%, maka angka tersebut dapat dikategorikan tidak baik. WiFi ini memiliki nilai DER di tahun 2021 sebesar 0,74, di mana angka tersebut berada di bawah angka 1 atau 100%, jadi dapat disimpulkan bahwa saham WiFi ini cocok untuk dibeli. Berikutnya analisis teknikal.
Analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan indeks harga saham gabungan. Yang pertama, perusahaan BOS. Pada saat membeli saham BOS, kami menggunakan indikator volume berdasarkan pada gambar di atas. Pada tanggal 24 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 120 dan kami menahan saham tersebut sampai saat ini dikarenakan target profit yang belum memenuhi. Berikutnya Bumi. Pada saat membeli saham Bumi, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 22 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan tren jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 61 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit sebesar 62. Dan kami menjual saham Bumi pada tanggal 6 Maret 2022 dengan persentase sebesar 1,23%. Selanjutnya CBMF. Berdasarkan gambar di atas, pada saat membeli saham CBMF, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 16 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 86 dan kami menahan saham tersebut sampai saat ini dikarenakan target profit yang belum memenuhi. Lalu ada saham DKFT. Pada saat membeli saham DKFT, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 25 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli harga saham pada harga 150 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit kami sebesar 151, sehingga saham DKFT kami jual pada tanggal 25 Maret 2022 dengan persentase sebesar 0,26%. Lalu selanjutnya ada saham ikan. Pada saat membeli saham ikan, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 15 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 90 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit kami sebesar 93, sehingga saham ikan kami jual pada tanggal 23 Maret 2022 dengan persentase sebesar 2,92%. Lalu saham LEN. Pada saat membeli saham LEN, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 12 Mei 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 179 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit kami sebesar 180, sehingga saham LEN kami jual pada tanggal 12 Mei 2022 dengan persentase sebesar 0,16%. Selanjutnya ada saham MLPL. Pada saat membeli saham MLPL, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 25 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan. Dengan time frame jangka pendek, kami membeli saham pada harga 260 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit kami sebesar 264, sehingga saham MLPL kami jual pada tanggal 25 Maret 2022 dengan persentase sebesar 1,13%. Berikutnya ada Nanowe. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 10 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 48 dan kami menahan saham tersebut sampai saat ini dikarenakan target profit yang belum memenuhi. Berikutnya ada True. Pada saat membeli saham True, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas, pada tanggal 15 Maret 2022, kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 110 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit kami sebesar 111, sehingga saham True kami jual pada tanggal 15 Maret 2022 dengan persentase sebesar 0,51%. Dan WiFi. Pada saat membeli saham WiFi, kami menggunakan indikator volume. Berdasarkan pada gambar di atas,
Pada tanggal 12 Mei 2022 kami membeli saham tersebut dengan melihat tren yang baik dan volume yang cukup signifikan dengan time frame jangka pendek. Kami membeli saham pada harga 358 dan kami menahan saham tersebut sampai pada target profit kami sebesar 360. Sehingga saham Mafai kami jual pada tanggal 12 Mei 2022 dengan persentase sebesar 0,16%. Berikutnya analisis portofolio saham. Di week pertama periode 8 Maret sampai 11 Maret 2022, berdasarkan tabel week 1, kelompok kami belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum menjual saham yang telah dibeli, dan untuk unrealized loss sebesar Rp351 atau min 0,18% dikarenakan belum menjual saham tersebut. Lalu untuk week 2 periode 15 Maret hingga 18 Maret 2022, berdasarkan tabel week 2, kelompok kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp686 dan unrealized loss sebesar Rp1.830 atau minus 0,98%. Lalu untuk week 3 periode 22 Maret hingga 25 Maret 2022, berdasarkan tabel week 3, kelompok kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp493 dan unrealized loss sebesar 8.509 atau minus 4,75%. Untuk week 4, periode 28 Maret hingga 1 April 2022, berdasarkan tabel week 4, kelompok kami belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum menjual saham apapun. Dan unrealized loss sebesar 7.611 atau minus 4,74%. Lalu untuk week 5, periode 4 April hingga 8 April 2022, berdasarkan tabel week 5, kelompok kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp75 dan unrealized loss sebesar 9.182 atau minus 5,72%. Dan untuk week 6, periode 11 April hingga 15 April 2022, berdasarkan tabel week 6, kelompok kami belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum menjual saham yang telah dibeli, dan untuk unrealized loss sebesar 10.379 atau minus 6,46%. Berikutnya week 7 periode 18 April sampai 22 April 2022. Berdasarkan tabel week 7, kelompok kami belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum menjual saham yang telah dibeli, dan untuk unrealized loss sebesar 11.477 atau min 7,15%. Week 8 periode 25 April sampai 6 Mei 2022, berdasarkan tabel week 8, kami belum mendapatkan keuntungan dikarenakan belum menjual saham yang telah dibeli, dan untuk unrealized loss sebesar 12.374 atau min 7,71%. Berikutnya week 9 periode 9 Mei sampai 20 Mei 2022, berdasarkan tabel week 9, kelompok kami mendapatkan keuntungan sebesar 84. Dan untuk unrealized loss sebesar 12.873 atau min 8,2%. Kesimpulan dari analisis portofolio saham yang telah kami lakukan yaitu kami memperoleh tabungan sebesar Rp160.678. Sekian dan terima kasih.